muncul pada saat ada seorang Gibran. Padahal kalau kita bicara politik dinasti, hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Ya, kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR, oke? Lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Oke, lalu lu punya cucu, oke, cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, apakah itu politik dinasti? Tidak, karena terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat sih, karena yang memilih nanti adalah rakyat. Oke, problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas, ini adalah politik purba. Prosesnya. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh, nggak masalah. Ini politik purba, politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Andai kata, sebentar, sekarang kita tanya ya, tanya sama publik, kita tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Nggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Dan sekarang proses perubahannya itu dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Begini, bagaimana alat ukurnya? Alat ukurnya yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear, man. Sudah gini maksud gue ini. Jadi positioning seseorang itu dilihat dari faktor usia, tapi bukan dari faktor kesempatan yang mau diberikan. Nah, ini terjadi pada seorang Gibran yang pernah gue lalui. Mayoritas mereka yang di atas umur 40 tahun itu masih melihat sebelah mata kompetensi anak muda. Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Itu kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik, yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, man. Dito itu 32 tahun loh, gitu loh. Ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu, bahwa semua itu bukan anak muda. Problemnya kan tidak di usia. Dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini. Walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun. Makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong. Itu contoh-contoh tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak, fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda tapi untuk Gibran. Clear? Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan tersebut di mana Adian Tipulu ini memberikan pernyataan, dia berdebat dengan bapak ini di acara ketika mereka diundang dan sama-sama saling adu jotos atau memberikan pernyataan mengenai tentang pembahasan tudingan kasus bapak Gibran ini atau politik-politik mengenai tentang bagian dari geng Solo ini, dari Bapak Jokowi atau Mulyono ini ya. Tentunya dalam hal tersebut kita bisa menilai bahwa Adian ini memberikan pernyataan itu, ya dia mengatakan misalnya dalam sebuah masalah di politik kita ya, anaknya dicalonkan oleh ayahnya sedangkan dari pendidikannya masih belum pantas misalnya, tapi dipaksa, ya ibaratnya seperti begitu. Sehingga dalam hal tersebut ya seakan-akan Bapak Jokowi
tersindir di situ. Karena kenapa? Ya karena dalam situasi Bapak Gibran sekarang itu memang benar-benar membuat negara kita sedikit agak berbeda dari pemimpin-pemimpin lainnya, yang seharusnya pemimpin kita yang menjadi pedoman kita untuk penerus-penerus kita, namun udah beda jauh dari apa yang ia lakukan. Ya memang itu benar dan tidak merubah konstitusi oleh pengaruh bapaknya. Ya karena si Gibran tidak akan bisa nyapres apalagi terbukti belakangan tidak punya ijazah. Ya dalam tudingan-tudingan kasus ini kita sudah melihat bahwa Gibran ini memang asli ijazah ini palsu. Ya mereka banyak memasukkan hal-hal atau membuat rencana segala apapun itu hanya untuk demi menguasai negara kita atau kekuasaan demi keuntungan pribadi. Ya tentunya orang-orang yang membela mereka, yaitu orang-orang yang mereka bayar untuk membuat supaya mereka dipercaya oleh masyarakat. Ya tentunya mereka membela tersebut ya dengan mati-matian karena bayaran juga dengan tinggi. Ya kita tahu bahwa Pak Gibran ini memang belum pantas dalam memimpin negara kita atau jadi wapres kita. Karena kenapa? Dari segi pendidikan atau segi pengalamannya, kalau banyak masyarakat melihat-lihat ya masih kurang begitu atau masih belum tepat untuk mencalonkan diri. Tapi karena paksaan dari bapaknya ya otomatis dia harus mengikuti yang dikatakan atau perintah dari bapaknya ya. Karena di situ ya Andian ini membahas tersebut dengan bapak ini ya karena ini sudah menjadi atau dilindungi perwakilan rakyat ya, biasanya anak-anak paling suka dikasih uang ya, makanya seperti begitu ya. Dalam hal tersebut semua apapun politik mengenai tentang negara kita ini ya maksudnya Bapak Jokowi ini biarlah dirinya terlibat ya begitu. Ya PDIP juga yang selalu mendukung Bapak Jokowi ya memang mereka supaya mendukung Bapak Jokowi ini dalam menjalankan misinya ya. Misinya itu ya, untuk menguasai negara kita, tapi dalam hal tersebut ya bukan dalam memajukan negara kita ya, tentunya untuk pribadi sendiri. Nah inilah yang menjadi kecurigaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita sudah ditipu selama 10 tahun tapi masih juga belum ada pernyataan dari dia untuk meminta maaf ya. Setidaknya mereka memberikan permintaan maaf dan memberikan bukti kalau memang benar-benar salah dugaan dari masyarakat ya. Tentunya mereka tidak takut untuk mengakui di depan publik atau memperlihatkan secara transparan. Nah banyak juga beredar di beberapa media sosial ini ya, Andian ini ya salah satunya yang memberikan pernyataan itu ya. Digugat tuh anak muda tapi tuh Gibran analisis Pak Andian tepat betul ya. Memang dalam penanganannya itu ya bisa digambarkan ya sekarang dalam politik-politik di negara kita ya, tentunya seperti begitu. Ya, Gibran juga hebatnya cuma sekali itulah kaliannya karena memang benar-benar seakan-akan masih belum bisa ya begitu. Tapi bukan dalam arti selamanya dia belum bisa, tapi setidaknya harus banyak pengalaman dulu. Ya, Anda ini memang pintar ya, karena orang-orang Golkar ya memang begitu. Ya, kurang cerdas emang Bapak DPR juga ya, karena wakil rakyat kok bela kepentingan pribadi keluarga yang mikirnya nanya sebenarnya rakyat, tapi para DPR kan tidak terlalu memikirkan apa aspirasi dari masyarakat, padahal itu adalah kaki tangan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya, mereka sudah dibutakan dengan uang sehingga mereka lupakan pekerjaan mereka yang selalu mendukung bagian dari Bapak Jokowi ini. Pokoknya selalu terkait dengan Bapak Jokowi ini apapun itu ya, memang agak risih ya, sudah muak juga sebagai masyarakat melihatnya. Ya, tidak ada juga hidup yang awalnya sudah tidak jujur dan tentunya akan baik-baik saja ya. Ibaratnya apa yang dituai itu apa yang ditabur ya itu yang akan dituai ya, ibaratnya seperti begitu. Apa yang diperbuatnya tentunya itu yang akan dia terima nantinya ya, karena dalam politik-politik negara kita ini ya, mereka selalu terlibat atau melindungi salah satu bagian dari mereka ini yang selalu memberikan pernyataan itu ya untuk kepentingan pribadi tanpa melihat bagaimana
keadaan dari masyarakat ya, merubah undang-undang untuk kepentingannya juga yang memang benar-benar suatu kejahatan dari mereka ya teman-teman. Karena dalam hal tersebut seakan-akan juga ya untuk membuat aturan itu ya untuk mereka pribadi tanpa melihat bagaimana apakah masyarakat bisa atau tidak ya. Mereka juga membuat tanpa menjadi pedoman juga ya. Tentunya kita bisa menilai bahwasanya seakan-akan mereka mau menguasai negara kita ini ya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya karena banyak hal-hal yang sudah terjadi di negara kita ini yang harusnya kita mempersatukan supaya negara kita baik-baik dan akan maju ketika bersatu. Namun dalam kasus-kasus ini tidak akan pernah maju kalau seperti begini terus, tidak ada tindakan sama sekali. Nah teman-teman, sekian dari video ini, kita lanjut akan selanjutnya. Dan jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.